Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ya. Surat ini bentuknya adalah Madaniyah. Artinya surat ini turun di Madinah. Ya. Kalau namanya surat di Madinah berarti turunnya setelah hijrah. Gitu ya. Ada 200 ayat ya. Kita lihat apa namanya? Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Jadi bacanya. Jadi ketika menerjemahkan Alif Lam Mim, maka ulama menjelaskan wallahu a'lam bi muradi. Jadi Allah yang paling paham tentang makna Alif Lam Mim. Walaupun ada beberapa ulama tafsir yang menjelaskan alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa. Tapi kita kembali secara umum wallahu a'lam bi muradi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah terus menerus mengurus makhluknya. Dia luar biasa ya. Tidak ada berhenti sesaat pun, sedetik pun Allah ngurus. Di dalam surah Ar-Rahman kan yas'aluhu man fis samawati wal ardh, ya kan? Kemudian sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan. Jadi seluruh yang di langit dan di bumi selalu memohon kepada Allah. Sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan. Itu kalimatnya. Jadi kami akan mengurus kamu seluruh makhluk ciptaan. Ini ayat-ayat Al-Hayyu Al-Qayyum yang hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya itu. Dia tidak pernah sedetik pun tidak memperhatikan seluruh makhluknya. Bahkan daunan yang jatuh dari sebuah pohon itu sudah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Jadi dalam hidup ini tidak ada kebetulan. Ya. Yang dikatakan kita ya daun pada rontok. Itu rontoknya daun itu, satu daun itu sudah ada ketetapannya, sudah ada perhitungan. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau Allah itu pasti Al-Qayyum akan mengurusi makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran. Jadi mengandung kebenaran. Jadi artinya Al-Qur'an wal haqq. Al-Quran itu kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya adalah baca ya. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu ya itu tadi. yakni kitab Taurat dan Injil. Ada kitab sebelumnya Taurat, yaitu kitab Zabur. Ada juga suhuf Nabi Ibrahim. Jadi ada juga yang lainnya yang tidak ada tersisa sejarahnya. Karena kitab Zabur aja sekarang sudah nggak ada bahasanya. Yang ada kitab Taurat dan Injil, maka dirumuskan dalam Alkitab. Alkitab itu kan campuran perjanjian lama, itu adalah kitab Nabi Musa yang disebut dengan Taurat, perjanjian baru kitab Injil. Jadi kalau orang Nasrani atau orang Kristen itu mereka punya namanya kitabnya Alkitab. Alkitab itu adalah kumpulan, tetapi tentunya sudah di hal-hal di banyak yang dirubah. Tapi yang jelas Allah menurunkan kitab Al-Quran, di mana sebelumnya ada kitab yang diturunkan, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah itu ya, itu poinnya. Kemudian min qablu, sebelumnya, artinya kitab Taurat dan Injil itu diturunkan sebelum Al-Quran. Hudal linnasi wa anzal Furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Ya, artinya gini, urutannya seolah-olah gini nih. Jadi ayat ini mengatakan gini nih, Bang Afril. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya itu yakni kitab Taurat, kitab Injil.
Dan kemudian kitab Taurat dan Injil ini menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kemudian Allah baru menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan kembali kepada Al-Quran. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran membedakan antara yang hak yang batil. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat apa? Iya, yang sangat berat, artinya sangat luar biasa kerasnya. Jadi kalau bahasa syadid itu sebenarnya bukan berat, keras. Ya. Kalau berat itu ada khaffat, sakulat namanya. Jadi paman khaffat, paman sakulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal solehnya lebih berat, nah itu kan kalimatnya kan sakulat, yang berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan tempat yang diridhai, radhiyallahu anhu mardu'an. Tapi wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang ringan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah itu. Jadi kalau disebut berat, kembali kepada takulan gitu. Tapi kalau disebut kalimatnya syadid itu keras. Ya. Jadi bagi orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan yang keras. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Al-Aziz. Jadi kalau Al-Aziz itu orang yang memiliki keperkasaan, izah. Ya. Dzuntiqam lagi mempunyai hukuman. Dzuntiqam itu artinya hukuman. Dzu memiliki al-intiqamin artinya hukuman. Artinya kalau memiliki hukuman ada sunnatullah dalam kehidupan ini. Jadi kalimatnya Allah Maha Perkasa dan dia menetapkan aturan gitu loh maksudnya itu. Jadi dengan keperkasaannya Allah, maka Allah tetapkan aturan-aturan dan hukuman-hukuman. Aturan-aturan apa aja? Tentang haram dan halal. Tentang aturan-aturan lagi tentang orbitnya matahari, bulan dan lain sebagainya. Itu hukum juga nih. Kan matahari itu berputar pada porosnya kan. Bumi beredar pada porosnya. Yang satu dengan yang lainnya tidak melewati batas-batas poros. Coba kalau seandainya bumi mendahului matahari, ya, atau matahari mendahului atau bulan mendahului putaran bumi, maka terjadi tabrakan. Nah, semua tidak saling mendahului, tapi beredar pada porosnya. Seperti jam. Kalau pernah lihat jam, ya, yang mesin jam, bukan jam digital, tapi mesin jam itu kan berputar sinkron. Yang satu dengan yang lain melengkapi sehingga terjadi hasilnya jam. Itulah hukum-hukum Allah. Nah, dalam kehidupan juga begitu. Allah menetapkan halal dan haram, boleh tidak boleh. Ketika manusia melanggar hukum Allah itu, maka terjadi berantakan. Ya kan? Kata Allah dilarang berjudi misalnya. Maka kemudian orang pada berjudi, berantakan kehidupan sosial. Dilarang mencuri, tetapi orang kemudian korupsi, mencuri, maka berantakan kehidupan masyarakatnya. Kan begitu kan? Nah, itu artinya ketika manusia melanggar hukum-hukum Allah, maka kembali wallahu syadidul iqab. Maka Allah akan menimpakan azab yang keras. Jadi ketika manusia nggak mau ibadah, manusia tidak mau mengikuti aturan Allah, maka akan datang al-azab syadid. Ya enggak? Contoh gini, kalau perzinahan melanda dibiarkan begitu saja di seluruh masyarakat, kemudian apa yang terjadi? Terjangkit penyakit yang luar biasa. Kalau misalnya homoseksual dibiarkan begitu saja, maka terjadi penyakit yang luar biasa. Sama, kalau korupsi dibiarkan begitu saja, maka terjadi kehancuran yang luar biasa. Yang disebabkan oleh manusia itu sendiri sebenarnya, ya kan? Iya, karena melanggar aturan Allah. Karena yang punya aturan kan Allah, bukan kita. Kalau kita kan yang bikin aturan berantakan mulu. Coba aja di DPR atau di undang-undang kita banyak aturan-aturan yang diciptakan dengan kepentingan manusiawi saja berantakan kan? Nah, tapi kalau diikutin aturan Allah nggak bakal berantakan. Gitu. Kita lagi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.
Ini nggak ada yang rahasia bagi Allah. Allahu alimul ghaib syahadah. Allah mengetahui mana yang gaib, mana yang tampak. Kalau kita kan nggak tahu, saya aja nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati Mas April. Ya nggak tahu kan? Sama. Sekarang bisa aja, iya, tapi kan pikirannya kemana? Gitu. Kita nggak tahu sesuatu yang sirriyan dan yang gaib. Yang gaib itu yang banyak hal yang kita harus yakini keberadaannya. Ya kan? Saya tanya, angin ada nggak angin? Angin ini ada nggak di dalam? Ada. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Enggak. Oke. Nah, itu. Tapi terasa. Nah itu yang gaib itu tidak bisa terlihat dengan indera mata, tetapi dia terasa. Nah itu. Jadi kayak misalnya Allah itu harus begitu. Allah tidak terlihat dengan mata telanjang kita, tapi keberadaannya terasa. Dan terasa itu tergantung kitanya. Contoh gini, orang di ruangan AC, ya kan? Ini ruangan AC. Tapi badan orang itu lagi meriang, lagi kepanasan dan sebagainya. Misalnya lagi kepanasan, kira-kira AC akan terasa dingin? Kurang dingin, ya kan? Bisa jadi udara yang dingin menjadi panas kalau orang yang sakit, yang meriang lah, misalnya meriang kan, orang yang kena gejala tipes, ya kan? Malamnya menggigil, siangnya iya akan kebalikan, atau kebaliknya, malam kepanasan, siang kedinginan, kan begitu kan orang gejala tipes. Nah jadi apa? Orang akan merasakan sejuknya sebuah udara kalau orang itu sehat. Orang akan merasakan hembusan angin yang begitu terasa sejuk bagi orang yang normal. Tapi kalau bagi orang yang sakit tidak berasa keberadaan angin itu. Nah itulah orang yang imannya bagus, dia akan merasakan keberadaan Allah, akan merasakan Allah itu ada dalam kehidupan ini dan dalam hidup ini. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, dia tidak merasakan adanya Allah. Nah ini ibaratnya begitu. Jadi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi pun di langit. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Allah kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa dari Maha Bijaksana. Jadi Allah itu membentuk kita dalam rahim ibu kita menurut kehendaknya. Misalnya, ya walaupun tidak menafikan hukum genetika. Jadi kalau misalnya Mas April bapaknya yang, jadi anak itu pasti nggak jauh beda dengan bapaknya. Jadi hukum genetika. Tetapi membentuknya itu Allah yang punya kehendak. Bisa jadi aja dalam satu keluarga itu nggak sama, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Dalam satu keluarga kan ada yang tinggi, padahal dalam rahim yang sama, bapaknya sama, ibunya sama, tapi lahir ke dunia beda. Ya, Mas Ari punya adik nggak? Sama nggak? 100%? Enggak, beda. Dari fisiknya maupun karakter dalam otaknya, ya kan? Nah inilah Allah membentuk kita di dalam rahim ibu kita sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun bapaknya sama, ibunya sama, kan begitu. Tapi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tentunya tidak menafikan hukum sunatullahnya. Jadi kalau bapaknya begitu ya nggak jauh beda dengan bapaknya, beda-beda tipis lah. Kadang-kadang pencampuran dengan ibunya, kadang mirip sedikit ibunya, mirip kakeknya, mirip neneknya, ya kan gitu kan? Suka ada perubahan-perubahan. Kemudian tiada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatin muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang muhkamat. Jadi kalau berbicara tentang muhkamat berarti ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Jadi dapat dipahami dengan mudah. Jadi muhkamat itu ya jelas, nggak perlu lagi penafsiran-penafsiran. Aqimis sholat, laksanakan sholat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Jadi nggak perlu tafsir-tafsirkan lagi. Jadi itu merupakan ayat hukum. Jadi Allah dia menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat yang tegas dengan menyatakan sebuah perkara secara tegas lugas yang mengandung hukum-hukum di dalamnya. Nah itulah yang disebut dengan hunna ummul kitab.
Itulah induk daripada Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau yang namanya petunjuk kan harus tegas. Nah, ayat yang petunjuk itu yang tegas itu lain dengan muhkamat, gitu loh. Misalnya tidak boleh mencuci, ya. Ya, muhkamat ayat hukum kali itu. Muhkamat itu ayat yang hukum atau ayat-ayat yang sudah tegas, jelas, tidak perlu lagi orang bertanya-tanya lagi. Laksanakan sholat, sudah sholat laksanakan, nggak perlu lagi ditafsir-tafsirkan sholat itu apa gini-gini, tinggal tata caranya aja nanti didapatkan dari hadis. Dan itulah induk daripada inti daripada Al-Quran sebagai hidayah. Karena kembali kepada tadi ayat yang sebelumnya, hudal linnas, ya, kembali kepada hudal linnas. Maka petunjuk itu harus jelas kan. Kalau misalnya Mas April mau ke Amerika nggak ada petunjuk yang jelas, gimana coba? Nyasar, hanya perkira-kiraan saja kan nggak bisa. Maka kita harus mendapatkan petunjuk yang jelas. Pak Mas April dikasih alamat di sono, misalnya di Tangerang, saudara. Maka kan dijelaskan nanti naik ini, turun di sini, naik ini, jangan lupa ini nanti berhenti di sini. Kan gitu kan jelaskan. Nanti kalau dari situ tanya nomor sekian. Jelas kan? Nah itu namanya muhkamat. Ya, jadi bukan ayat yang zoni apa ya kira-kira di mana ya rumahnya? Perasaan saya punya saudara di Tangerang, tapi di mana lah? Nah itu nggak jelas namanya. Ya. Jadi ayat yang muhkamat yang merupakan inti atau induk daripada Al-Quran. Kemudian wa ukhar mutasyabih, tetapi ada juga orang yang ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Arti agak sedikit sulit dipahami. Kadang-kadang Allah aja yang mengetahui. Contohnya apa? Tentang malaikat, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Kan itu kan sesuatu yang kita hanya prasangka. Allah menggambarkan tentang surga begini-gini, tapi kan masih dalam bayangan, belum pernah kita lihat. Atau tentang adanya malaikat itu belum pernah lihat. Gitu. Atau ada hal-hal lain yang kadang-kadang Allah sendiri yang paham. Contohnya ya alif lam mim itulah dia. Alif lam mim itu disebutnya ayat yang mutasyabihat, yang Allah yang paling paham, kita nggak ngerti, nggak begitu paham tentang ayat itu, hanya memperkirakan. Harus iman, harus mengimani, karena ayat-ayat muhkamat atau mutasyabihat itu ayat-ayat Allah sama. Cuman ketika kita berbentur atau bertemu dengan ayat mutasyabihat, maka ia harus apa namanya meminta petunjuk pengajaran dari orang-orang yang alim. Jadi kadang-kadang makanya ketika menafsirkan alif lam mim ulama beda-beda. Alif lam mim, alifnya mengatakan adalah lafaz Allah, alifnya adalah kalimat alfun 1000, ada yang menafsirkan fa'allafa artinya lembut. Ya, macam-macam tuh orang-orang menafsirkannya. Tapi kita sih enggak terlalu pusing dengan situ. Karena itulah ayat yang mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit atau dia condong kepada kesesatan gitu, maka dia mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Ya, artinya orang-orang yang condong kepada kesesatan ini kebanyakan dia mengikuti yang mutasyabihat. Ya tentang misalnya begini, tentang sihir, ya kan? Sihir itu kan sesuatu yang memang sudah ada diajarkan di eranya masa Nabi Sulaiman, Nabi Musa sudah ada kan? Nabi Musa sudah ada, tetapi yang mengajarkan itu sihir itu kan Harut wa Marut gitu kan? Ya kan? Nabi Sulaiman itu kan setelah Nabi Musa, ya kan? Sebelumnya Nabi Musa, di eranya Nabi Musa sudah ada sihir. Tetapi sihirnya hanya merubah tongkat jadi ular, lari jadi ular, hanya sekitar ular lah, karena di Mesir kan, Mesir. Nah ketika lari ke daerah-daerah Sulaiman yang di Palestina kan Palestina kan, pusatnya di Palestina. Nah, apa? Maka bermuara sihirnya kepada sihir-sihir yang lebih canggih, di mana sihir itu bisa memisahkan antara suami istri, gendem lah, bisa pelet lah, udah berkembang lagi, bukan lagi sihir berbentuk merubah ular. Nah kita kan orang-orang yang cenderung kepada kesesatan mengikuti sihir. Yang mutasyabihat boleh nggak sihir, boleh gini-gini, akhirnya mengikuti setan gitu kali-kalinya. Jadi orang-orang yang condong kepada kesesatan dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat
dalam rangka apa? Untuk menimbulkan fitnah, dan untuk juga mencari takwilnya. Takwil itu hampir sama dengan tafsir, tapi kadang-kadang semau-maunya akan muncul ilmu tentang astrologi gitu, tentang kamu tuh berangkat harus dalam kondisi bintang muncul. Nah, itu memang ayat Al-Quran ada bahwa nujum, bintang, matahari ada ciptaan, bahwa bulan dan matahari itu ada dasarnya wal hisab untuk menentukan hitungan hari dan juga bulan atau tahun gitu. Tetapi kemudian orang-orang yang condong kepada kesesatan, dia mengkaji, menggali, membahas tentang yang mutasyabihat. Tetapi ayat yang jelas sholat kagak dijalani gitu, tapi yang begitu-begitu dijalani. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, niatnya adalah apa? Untuk menimbulkan fitnah, bukan niat yang baik, dan mencari-cari takwil. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tentang takwil daripada ayat-ayat Al-Quran kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang ilmunya mendalam, ar-rasikh artinya orang dalam ilmunya, orang yang ilmunya sudah sangat mumpuni gitu. Artinya gini, ulamanya bukan ustaz, kalimatnya begitu. Ulama itu bukan ustaz. Kalau ustaz kan hanya al-asadi, walaupun dalam beberapa ungkapan ustaz itu lebih tinggi daripada kiai gitu kan. Tapi kita pahamnya kan sekarang jadi ustaz kan gampang, baru bisa ngajar ngaji dah ustaz gitu kan. Baru bisa ngajar kayak saya nih yang dibilang ustaz gitu kan. Nah, warasikhuna fil ilmi adalah ulama, orang yang mendalam dalam ilmunya. Warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam dalam pemahaman pengetahuannya, maka akan mengatakan kan beriman kepada seluruhnya. Jadi kullu min amri rabbina, seluruh ayat ini ada dari Allah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Banyak hati-hati itu kita mengikuti aliran-aliran itu. Jadi kalau kita orang-orang itu kadang-kadang ada aliran-aliran yang hanya mempelajari satu parsial yang ya kayak contohnya mempelajari tentang maaf ya, wah ilmu inilah. Jangan terlalu jatuh ke situ. Jadi kalau kita orang-orang yang benar itu ikuti, yang muhkamat jalani, yang mutasyabihat yakini gitu. Apa ayat-ayat yang gaib yang kita nggak ngerti tapi harus yakin. Iya, iman tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar yang gaib semua. Maka surga neraka kita iman. Kemudian ada doa yang dipanjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi orang-orang yang beriman ini ini kembali kepada warasikhuna fil ilmi. Jadi orang-orang yang sudah diberikan Allah karunia pemahaman ilmu yang dalam tentang Al-Quran, tentang kehidupan yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia akan senantiasa hidupnya diiringi dengan doa aktivitas. Apa doa yang dipanjatkan warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di kalimat ini, doa ini dipanjatkan oleh orang warasikhuna fil ilmi. Kenapa? Karena orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka dia akan terjatuh mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang setan masuk, iblis masuk di dalamnya. Nah, banyak orang begitu tuh. Orang-orang contoh ini, contoh. Ada orang pintar, tinggi gelarnya, tapi kepintarannya justru untuk menciptakan kemadharatan bagi manusia, menciptakan senjata, menciptakan bom, menciptakan obat-obatan. Nah, obatan itu disalahgunakan. Nah, orang yang menyalahgunakan ilmu itulah orang yang dalam kesesatan. Maka orang yang menyalahgunakan ilmu itu biasanya dia jatuh kepada level ayat mutasyabihat. Gitu loh. Ayat-ayat goib tadi, hal-hal yang goib banyak bahkan sekarang, tapi
nyari-nyari jin lah ya, nyari-nyari hantu lah. Nah ini jatuh ke mata mutasyabih. Nah kalau orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka akan mengikuti yang mutasyabih. Tapi orang yang mendalam ilmunya, ilmu itu keyakinan kepada Allah, artinya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan karunia hidayah dari Allah, kemudian memahami seluruh ayat dari Allah, baik yang muhkamat dan mutasyabihat, maka dia akan melantunkan doa, ya Allah, jangan kau condongkan hati kami ya Allah, karena kau sedang memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Doanya begitu tuh, ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan, karena kembali kepada hati. Setelah engkau ya Allah berikan hidayah kepada kami, karuniakanlah rahmat dari sisimu ya Allah, karena engkau lah maha pemberi rahmat atau memberikan karunia. Kemudian Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia di yaumil la raiba, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan ingkar atau menyalahi janjinya. Jadi kalimatnya begini, simpelnya nih ya, berkaitan dengan ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9. Kita simpulkan nih Kang Sakril, biar ada bawa kesimpulannya. Yang pertama, Al-Quran itu hak, maka kita harus yakin pada Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang merangkum seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Al-Quran itu merangkum seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Maka kewajiban kita adalah mengikuti, mematuhi, dan mengamalkan Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang memang tidak kita mampu untuk menangkap secara sesungguh daripada ayat itu, karena ayat itu mengandung ayat-ayat yang gaib, yang ayat itu Allah sendiri yang paling paham. Maka kita sebagai orang, sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin harus meyakini ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, agar kita tidak jatuh kepada derajat orang yang sesat. Maka bacakan doa ini dalam setiap pada sholat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.